teman-teman dalam keadaan sehat selalu. Kita liatin kutu air. Nah, langsung aja nih teman-teman. Ini kan aku pakai air lele nih. Cara ini mungkin video singkat live juga ya teman-teman ya. Video singkat. eh, Kalau misalnya kalian mau bikin kutu air, ini juga aku lagi coba. Kalian bikin lele, ternak lele kayak gini. Jadi air lelenya kalian ambil, masukin di dalam wadah. Setelah masukin di dalam wadah, kalian harus ada starter kutu air ya. Itu mempermudah. Kalau tidak pakai starter agak lama, bisa tumbuh tapi agak lama. Nah, ini kutu airnya kecil-kecil. Ini karena baru aku coba juga. Pakai pelet ini, fermentasi ini teman-teman. Fermentasi pelet apa aja terserah nih. Aku beli pelet yang murah-murah, pelet ikan. Aku fermentasi pakai M4 seperti ini, M4-nya. Nah, M4 dan molase. M4-nya yang warna pink ya, teman-teman ya. M4-nya yang warna pink. Ini molase. Jadi mungkin nanti aku ada sematkan di apa namanya, produk ini. Kalau kalian mau beli M4 dan molasenya ada di produk di apa, di video ini nanti ya, setelah video ini. Nah, ini hari kedua. Kemarin aku starter kutu airnya aku masukin sedikit ya. Terima kasih yang udah hadir. Nah, ini udah tumbuh nih. Udah tumbuh kutu airnya. Coba dilihat. Kecil-kecil nih. Kelihatan enggak kutu airnya? Masih hari kedua ini. Ini ada juga sedikit-sedikit nih. Agak susah ya kelihatan kameranya ini. Kelihatan banyak. Udah ready kutu airnya belum ready. Ini cuma untuk pemakaian pribadi. Ini pun belum cukup kalau untuk ikan-ikan aku semua ini ya. Belum belum bisa dibagikan ke teman-teman. Jadi aku ini nih, aku apa namanya, cara kultur kutu air aja ini, sharing-sharing kita. Ini baru coba juga. Mungkin kelihatan. Jadi air lele ini kan, air lele ini ditampung di sini, ditampung. Setelah itu masukkan starter. Setelah itu kalian fermentasikan M4 dan molase. Jadi seperti ini nih, 3 hari ini aku kasih tahu nih caranya ini. Jadi pelet ikan dimasukin, dicampur M4, dicampur molase. Aku kira-kira aja ini 1 tutup botol ini. Ditutup, tapi jangan penuh teman-teman. Di kira-kira segini aja ini, jangan sampai penuh karena nanti keluar gas ya. Setiap hari dibuka tutupnya. Kalau ini udah disimpan selama 3 hari, nanti kalian buka tutupnya pelan-pelan. Kalau ada bunyi gas, ada keluar gas, berarti itu berhasil, fermentasinya berhasil. Nah, bisa dituangkan di sini setiap hari, 1 kali aja ini. Tapi sedikit aja, 1 tutup botol nih untuk 1 wadah ini, 1 tutup botol aqua sebenarnya. Tapi aku 1 tutup botol ini nih. Kalau kebanyakan bisa mati kutu airnya. Kalau airnya keruh, airnya sampai bau, kutu airnya pasti mati teman-teman. Jadi jangan sampai kutu airnya mati. Nah, setelah ngebom ya, misalnya ngebom banyak, nanti kalian panen. Setelah dipanen habis,
airnya dibuang, diganti baru, dimasukin starter sedikit. Nah begitu. Ini kelihatan kan? Ini gimana cara nyalain sentarnya ini? Oh, oh bisa nih nyalain lampunya ini, coba nih. Nih, udah mulai ada ini teman-teman. Hmm. Jangan sampai airnya berminyak. Nanti kalau kebanyakan makanan bisa berminyak. Ini kutu airnya kalau di center begini secara dekat nanti dia berkumpul. Teman-teman bisa lihat nih. Kutu airnya berkumpul tuh. Nah, nanti. Jadi kalau misalnya teman-teman mau panen kutu air, sebaiknya saran aku malam hari. Di center dulu kutu airnya di center gitu kan. Nanti dia berkumpul baru diserok. Nah, ini mulai berkumpul makin banyak nih. Kutu airnya banyak nih teman-teman. Nah, bisa dilihat tuh. Mungkin buat teman-teman mau tanya-tanya silahkan nih komen aja ini, jangan sungkan mau tanya-tanya tentang kutu air. Kalau misalnya wadahnya makin besar, kutu airnya bisa berkembang biak lebih banyak. Ini cuma wadah kecil nih. Bisa dilihat nih tuh. Makasih teman-teman yang udah menonton video ini ya. Beri tag produk terlebih dahulu untuk mendapatkan menyematan. Molase dan EM4. Nah ini aku sematkan ini teman-teman. Ada ndak di video ini? Aku sematkan molase dan EM4. Ini kalau misalnya teman-teman mau kultur kutu air, harus dicoba nih teman-teman. Kalau misalnya susah mendapatkan molase dan EM4-nya, misalnya di tempat teman-teman nggak ada jual, kalian bisa order di sini nih. Ada di video ini, coba dilihat ada nggak? Kalau belum ada kasih tahu nih, ada produknya nggak? Ini seperti ini nih teman-teman. Nah nih, ini EM4 tapi yang pink. Jangan beli yang lain teman-teman. EM4-nya beli yang pink. Dengan molasenya seperti ini. Molase itu apa? Kalian nggak mau tanya-tanya ya? Molase itu tetesan tebu. Tetesan tebu. Atau misalnya kalau nggak ada tetesan tebu, teman bisa pakai gula merah. EM4-nya warna pink. Kalau selain warna pink tuh ada warna coklat, tapi itu untuk pertanian kalau nggak salah. Untuk pertanian ya. Ini kalau misalnya pakai kutu air nih, burayak-burayak kalian insya Allah akan cepat besar. Bukan hanya untuk burayak, tapi untuk ikan-ikan besar. Kalau misalnya aku kutu airnya banyak, pakai ikan-ikan besar juga tetap aku kasih. Kayak gini nih teman-teman. Ada. Dumbo Ir.
Cantik nih, Dumbo Ear multi juga. Ini ada female multi nih. Ini sebenarnya dari rejekan yang aku ini loh teman-teman, aku simpan, akhirnya bagus juga ini. Ini female. Ini burayak plakat double tail. Double tail multi ini teman-teman. Ini belum mutasi, masih warna selo, ada yang warna hitam-hitam gitu kan. Kalau di sini yang neon-neon, plakat neon-neon, warna neon, hijau-hijau neon. Berkumpul nih, semuanya berkumpul. Jadi kalau semua ini ikan-ikan yang reject, ini aku buang nih teman-teman. Kalau yang reject aku buang, kasih ke arwana. Ini arwana nih mana? Nggak kelihatan. Predator satu ini, arwana albino. Cantik ini teman-teman. Ini juga aduh, cantik tuh. Jadi mungkin kalau misalnya teman-teman belum jelas, bisa tanya lagi teman-teman. Ini aku sekalian belajar juga, sekalian sharing-sharing nih. Udah beberapa kali aku coba, ini gagal terus, dan akhirnya coba-coba terus, kayaknya ketemulah caranya gitu kan. Jangan sampai kasih makan kutu air nih berlebihan, jangan sampai berminyak. Kalau berminyak, wah, kutu airnya langsung mati teman-teman. Otomatis airnya kita kuras kembali dari nol. Jadi pakai air lele nih benar nih kata orang-orang. Misalnya banyak yang bilang pakai air lele, pakai air lele. Aku udah coba, ini terbukti pakai air lele. Ini dia lelenya, aku ternakin di sini. Setelah itu tampung di sini dan kasih starter, kasih fermentasi pelet itu kan. Dan akhirnya tumbuh nih, kutu airnya tumbuh. Ini baru-baru mulai ini baru mulai, ini yang udah agak lama ini, tapi airnya masih jernih. Nggak perlu harus hijau airnya loh teman-teman. Ini aku coba nih, malah di sini campur air hujan, ya kan, air kena bias hujan, tempias hujan di sini nih. Ada yang bilang nggak boleh kena air hujan, nanti mati kutu airnya. Kalau menurut aku tuh tidak mati kutu airnya, malah kutu airnya itu tenggelam loh teman-teman, tenggelam. Dan manfaat bias air hujan ini biar minyaknya juga hilang nih teman-teman. Ini juga sampai kepenuhan loh. Kalau udah hujan nih kepenuhan nih di sini nih. Nah ini teman-teman bisa lihat kutu airnya ini. Nah, kalau di center kutu airnya berkumpul, nanti coba dilihat nih, bisa kumpul dia. Makin mengejar ke kutu airnya, mengejar ke titik cahaya. Tuh coba dilihat.
Sebenarnya belum boleh dipanen, tapi karena kebutuhan aku harus pakai tiap hari ya, aku serok sedikit-sedikit ini teman-teman. Aku serok sedikit-sedikit. Ini udah aku kasih pakan. Coba nih kita coba dulu kasih pakan lagi. Sebenarnya kasih pakannya jangan banyak-banyak, nanti keracunan dia kutu airnya. Coba ya. Nah, sedikit aja ini. Sebenarnya udah aku kasih makan tadi nih. Nah, sedikit. Kutu airnya ngejar makanannya ini teman-teman. Dia mengejar makanannya nih. Mungkin sampai sini dulu nih videonya teman-teman. Kalau mau bertanya silahkan komentar, jangan sungkan ya teman-teman ya. Asik nih kalau misalnya tahu caranya. Jadi banyak yang tanyain cara kultur kutu air daripada ambil di alam terus kan. Misalnya pas lagi musim hujan, wah susah sekali kutu air. Tapi paling tidak kita punya stok. Kayak aku ini cuma 3 tempat nih. Ini menurut aku kalau tempat begini termasuk kecil. Bagusnya teman-teman kalau misalnya punya box kulkas, nah itu lebih keren lagi. Lumayan juga ini, kutu air nih sangat berguna untuk semua jenis ikan. Ikan hias, ikan apa gitu kan untuk burayak, apalagi teman-teman misalnya mau membudidayakan ikan. Nah, nih kutu air nih paling berguna nih. Tunggu nih. Aku punya beberapa lubukan itu, lagi ku coba sambil ku ternak kutu air nih. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 lubukan, tapi isinya masih sedikit teman-teman. Masih coba-coba juga ya. Karena kalau kita ngebreed ikan tuh harus pakannya diliatin terus. Stok pakannya harus ada. Kalau udah berhasil kutu air baru boleh ternak ikan cupang khususnya. Jadi pakannya dikasih nih pakai ini nih. Nah ini umurnya baru 1 bulan lebih kayaknya ini. Oh, ini double tail multi. Tapi kayaknya banyak yang selo nih, belum mutasi, belum naik warna nih teman-teman. Banyak jantannya. Nih. Kalau ini masih kecil-kecil, masih belum sebulan ini, masih kecil.
Kalau ini yang di sini neon, plakat-plakat neon, ikan cupang plakat neon. Ya. Nih kalau asiknya ikan cupang nih diginiin berkumpul nih ikannya. Nah, ini dari satu indukan cuma sedikit aja ini teman-teman. Tumbuhnya ndak rata ini karena stok pakannya kemarin, stok pakannya sebenarnya harus disortir teman-teman. Kalau misalnya kalian punya ikan cupang yang besar-besarnya kalian sortir ya. Banyak sembunyi di bawah sini nih. Lumayan ini kan kayaknya ada 100-an ekor lah. Warna-warnanya belum naik karena ini tidak pakai daun ketapang ya teman-teman, nggak pakai daun ketapang, jadi dibiarin jernih gini nih. Nah, dibiarin jernih tuh. Kalau orang-orang kan biasanya pakai daun ketapang nih biar naik warnanya, biar ikannya sehat, apa eh, pH air ya stabil, tapi aku enggak nih. Ini warna-warna neon. Ini malah indukannya ini udah beranak lagi nih teman-teman. Indukan udah beranak lagi indukannya. Yang jantan lagi ngeram anak. Jadi ada yang bilang ngebreed ikan cupang itu indukannya harus berapa bulan baru bisa dibreed lagi. Tapi aku tidak, cuma beberapa minggu. Kalau kondisi ikannya aku lihat bagus, telurnya full kelihatan, bisa dibreed lagi. Tergantung rawatan ya teman-teman ya. Ini kan anakan neon semua ini, tapi kayaknya ada yang bukan neon ini. Heran juga aku kadang-kadang ikan cupang, misalnya kita super red ya, ngebreed super red, jantannya merah, betinanya merah gitu kan, biasanya jadinya ada satu ekor yang warnanya lain. Ini kan kelihatan ini kayaknya lain, ini yang lain, ini lainnya ada satu ekor ini, satu ekor lain. Mungkin bermanfaat buat teman-teman ya, cara kultur kutu airnya tadi itu udah aku jelasin ke teman-teman. Yang mau tanya silahkan tanya. Ini female half moon maskot. Ini dirawat terus nih kalau female di tempat aku nih teman-teman. Kalau kalau yang rejekan aku kasih ke predator. Yang rejekan itu kasih ke arwana. Ada dumbo ir juga nih, dumbo ir. Asik nih dumbo ir nih, aku suka nih kalau dumbo ir. Oh, cakep. Kalian lihat bukaan ekornya. Oh, ini female juga half moon maskot.
mana ini, segini udah full telur segini. Ini juga Dumbo Ir. Nah, tuh. Dumbo Ir, kalian bisa wawa aku ya kalau misalnya kalian minat. Cantik sekali. Ada barongsai juga nih. Tuh. Rata-rata Dumbo Ir semua ini. Ini dia yang udah masuk soliter nih. Ini emang dari kecil masuk soliter nih, jadi agak lebar telinganya. Kalau misalnya disimpan di galon terus ya telinganya lebar. Ada giant juga ini teman-teman, size-nya udah lumayan besar nih. Chandra masih nonton Chandra. Kalau ekornya yang lebar-lebar mah ada ekornya yang lebar-lebar, ada Half Moon ya. Half Moon, ada Half Moon di sini nih yang warna pink-pink ya. Kalau mau di spill bisa ini ya, apa namanya, komen aja, komen. Cantik Dumbo. Ini induknya ini teman-teman. Oh, ini indukannya udah F2 nih, generasi kedua ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa komentar aja ya teman-teman ya. Nah, ini kan udah dikasih pakan nih, kutirnya naik nih. Nah, tuh. Kutu airnya naik nih teman-teman. Kurang kelihatan.
naik nih kutu airnya ini. Jadi caranya seperti tadi yang aku bilang ya teman-teman ya. Lumayan juga ini kalau misalnya banyak kutu air. Aku coba serok nih. Oh, banyak sekali itu. Chandra minta spillkan yang panjang-panjang. Sebentar aku spillkan ya. Bentar. Chandra, lokasi di mana ini Chandra? Sebentar aku nyalain lampunya dulu biar kelihatan ikan-ikannya ini. Sebentar. Oh, di Jember. Nah, ini sebentar aku matikan lampunya. Biasanya sih lau ikannya ini. Ini ekor-ekor panjang ini. Ekor-ekor panjang ini. Oh. Ini super yellow. Jenis-jenis half moon. Kurang jelas ini, kelihatan kayaknya kurang jelas apa namanya, karena kabur. Kalau ini jenis rostyle yang ini. Oh, jenis rostyle. Makasih buat teman-teman nih, jangan lupa di like ya. Semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya. Oh, grizzle, kalau ini jenis-jenis grizzle nih, cantik sekali nih teman-teman.
Bangkok, apa itu yang jenis Bangkok? Ini jenis giant nih. Bisa diwawancara aja kalau misalnya teman-teman kira-kira ada yang pengen ditanyakan nih. Nah, ini yang warna pink. Warna pink. Ini female nih banyak sekali nih, tinggal teman-teman pilih aja femalenya. Mungkin sampai di sini dulu nih videonya teman-teman. Semoga tidak bosan, semoga bermanfaat buat teman-teman. Terima kasih udah hadir. Blue rim, kalau blue rim belum ada, ini blue rim cuma femalenya aja. Female blue rim, mana female blue rim ya? Oh ini. Mungkin bisa lanjut di Wawa. Kalau ini female semua yang di sini teman-teman ya. Ada Dumbo Ear, ada Avatar Cooper, ada Super Red, ada WP, cantik-cantik ini teman-teman. Kalau misalnya yang rejectan biasanya aku kasih ke arwana, ya. Mungkin sampai di sini dulu teman-teman videonya. Terima kasih buat teman-teman yang udah mampir di video Heru Biru. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat selalu.